Hai teman-teman semua, jumpa lagi di video kali ini. Makasih yang udah nonton video ini. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan battle dan review 2 produk cleansing oil. Nah, sebelum aku tunjukin produknya apa aja, sebelumnya aku akan jelasin dulu pentingnya double cleansing dan pentingnya kita menggunakan cleansing oil. Karena kita menggunakan masker tuh dalam jangka waktu yang lama ya, jadi tuh kayak permukaan masker atau kain masker tuh kayak bergesekan gitu sama kulit wajah kita. Jadinya untuk beberapa orang yang memiliki kulit sensitif tuh biasanya kayak sering gampang iritasi karena gesekan antara masker dan kulit wajahnya. Nah, jadi kayak keringat sama lembab yang gak bagus itu kayak menghasilkan bakteri di kulit wajah kita, dan itu bisa menyebabkan pori-pori kulit kita tuh kayak jadi tambah kotor, tersumbat, dan bisa menjadi kayak bisa menyebabkan komedo atau jerawat. Selain itu, karena kita tinggal di daerah tropis, kita tuh diwajibkan untuk namanya pakai sunscreen atau sunblock. Nah, sisa-sisa dari sunscreen atau sunblock itu tuh harus benar-benar dibersihin tiap malamnya. Nah, dibayangin aja kita udah pakai sunscreen nih seharian, kita reapply tiap 4 jam sekali. Terus kulit kita, habis itu kita keluar rumah, muka kita tuh terpapar polusi, asap, kayak debu kotoran gitu, tambah lagi kita pakai masker. Nah, bayangin gimana kotornya pori-pori kulit wajah kita. Nah, oleh karena itu menurut aku tuh kalau misalkan setiap malam cuman cuci muka pakai facial wash aja, menurut aku tuh kayak nggak cukup banget untuk membersihkan semua kotoran di kulit wajah kita yang dari keseharian. Itu tuh kayak menurut aku tuh nggak cukup. Karena apalagi beberapa tahun belakang ini cleansing oil tuh udah banyak brand yang ngeluarin ya kan, dengan harga yang bermacam-macam juga dan dengan fungsi yang bermacam-macam juga. Cuma mungkin kayak banyak yang salah kaprah gitu loh, misalnya kayak yaudah yang penting pakai cleansing oil aja gitu. Kalau menurut aku tuh salah ya, maksudnya kalau pakai cleansing oil tuh seenggaknya tuh teman-teman tuh harus tahu gitu kebutuhan kulit teman-teman tuh apa. Nah, jadi di pembahasan kali ini aku akan kupas tuntas semua ingredients yang ada pada produk cleansing oil ini, jadi teman-teman bisa paham. Jadi kalau misalkan beli cleansing oil tuh nggak asal beli aja gitu, seenggaknya teman-teman tuh paham kandungannya tuh apa aja dan kandungannya tuh kira-kira cocok atau enggak di kulit wajah teman-teman. Nanti aku bakal ngasih penjelasan tentang ingredientsnya dan apa sih side effect dari beberapa ingredients dari cleansing oil ini terhadap kulit wajah kita kayak gitu. Jadi untuk pembahasan ingredientsnya tolong jangan di skip karena itu penting banget. Nah, sebenarnya juga ada banyak pembahasannya kalau misalkan kayak membersihkan kulit pakai minyak atau oil itu malah bisa menyumbat pori-pori. Ya itu iya benar kalau misalkan bersihin wajahnya tuh pakai baby oil atau minyak-minyakan yang nggak bisa ke emulsi gitu. Misalnya kayak baby oil atau minyak-minyakan lainnya yang bukan cleansing, yang bukan dikhususkan untuk cleansing oil gitu, kalau misalnya kena air dia tuh kayak nggak larut. Nah, ya nggak larut kayak gitu. Nah, minyak-minyakan yang kayak baby oil yang nggak bisa larut sama air itu justru yang bisa membuat pori-pori kita tuh tersumbat. Nah, kalau cleansing oil ini tuh kayak udah dibuat khusus untuk bisa larut di air, jadi nggak usah khawatir kalau misalkan pori-pori itu bakal tersumbat gitu, karena pasti nggak bakal nyusahin minyakan kayak gitu, enggak. Terus kenapa harus cleansing oil, kenapa nggak pakai micellar water aja? Kalau menurut aku, kalau misalkan micellar water tuh kayak mungkin karena kita pakai kapas ya kan, terus kita kayak ngosok-ngosokin gitu ke kulit wajah kita aja, kayak rasa kayak apa enggak, kalau misalnya kita kerjaan tiap hari apa enggak bikin kulit wajah kita jadi iritasi karena gesekan kapasnya itu. Terus kalau menurut aku, kalau misalkan cuma pakai micellar water doang tuh kayak kurang ampuh aja gitu untuk bersihin pori-pori. Kayak ya udah cuma bersihin make up aja gitu, kayak sampai yang untuk komedo, untuk merontokkan komedo kayak belum, kayak nggak maksimal aja kalau misalkan pakai micellar water. Nah kan untuk cleansing oil itu nggak hanya untuk membersihkan make up, tapi bisa membersihkan residu-residu sisa-sisa SPF nya sunscreen, terus kayak minyak, kotoran, debu, keringet, itu tuh benar-benar bisa benar-benar bersih gitu kalau misalnya pakai cleansing oil dibandingin pakai micellar water. Terus kalau pakai micellar water tuh biasanya tuh agak kering. Nah, karena basa-basi udah cukup panjang, jadi aku langsung ke pengenalan produknya aja. Nah, jadi ini dia kedua cleansing oil yang bakal aku review kali ini. Yang pertama ada Nivea Hydrating Cleansing Oil. Ini aku beli dengan harga 78.800. Sudah ada nomor BPOM-nya, jadi aman untuk dipakai. Ukurannya 150 ml. Nah, kalau untuk packagingnya tuh sama kayak packaging cleansing oil pada umumnya, botol plastik dan ada pumpnya. Kalau dilihat dari luar, minyaknya tuh sedikit agak lebih kental.
Terus yang kedua ini dari Epiu, aku nggak tahu nih pengucapan bener atau enggak. Jadi ini Epiu Deep Clean Cleansing Oil. Aku beli dengan harga 99.000. Sudah ada nomor BPOM-nya juga, jadi aman untuk dipakai. Ukurannya 160 ml. Untuk packagingnya juga sama, botol plastik dan ada pumpnya. Terus kalau misalnya kita lihat dari luar, untuk minyaknya tuh jauh lebih cair dibandingkan Nivea tadi. Untuk pembahasan ingredientsnya aku dibantu sama Skin Karisma. Teman-teman bisa cek sendiri teman-teman bisa cari sendiri di www.skinkarisma.com. Jadi untuk Skin Karisma ini kita bisa di Skin Karisma ini kita bisa menganalisa produk skincare yang kita punya. Nah, pertama aku bakal nyari yang untuk Epiu-nya dulu. Nah, terus setelah produknya ketemu, teman-teman bisa langsung klik. Nanti bakal muncul informasi dari produknya. Nah, kabar gembiranya untuk Epiu Deep Cleansing Oil ini, ternyata untuk cleansing oil ini tuh paraben free, sulfate free, silikon free, allergen free, dan juga menggunakan ingredients yang sangat minimal. Tapi untuk yang Epiu Deep Cleansing Oil ini tuh nggak alcohol free. Jadi untuk cleansing oil ini mengandung alkohol dan nggak aman untuk malassezia. Di sini bukan fungal acne ya, sebenarnya ini sebenarnya salah. Nanti aku bakalan jelasin kenapa fungal acne ini bisa salah. Nah, terus aku juga bakalan jelasin dulu pengertian dari paraben dan apa sih efek buruknya paraben bagi kulit wajah kita. Di fungsi paraben dalam produk kosmetik dan pembersih kulit adalah untuk mencegah pertumbuhan bakteri serta jamur yang bisa mengurangi kualitas produk dan membahayakan konsumen. Paraben juga bisa membuat produk tampak lebih segar dan tidak mudah rusak. Tetapi untuk yang Epiu ini dia nggak menggunakan paraben sama sekali. Nah, terus ini beberapa ingredient yang diklasifikasikan sebagai paraben. Jadi bisa jadi patokan untuk teman-teman sebelum beli skincare untuk menjauhi beberapa ingredients yang ada di list berikut. Terus selanjutnya untuk cleansing oil dari Epiu ini juga sulfate free. Dan tenang aja, untuk di Epiu cleansing oil ini tuh nggak ada sulfatnya sama sekali. Terus ini juga ada beberapa ingredients yang diklasifikasikan sebagai sulfate. Jadi ini jangan lupa di screenshot juga sebagai patokan sebelum beli skincare. Nah selanjutnya aku bakal jelasin dulu silikon itu apa. Nah, tapi untuk Epiu cleansing oil ini juga silikon free, jadi tenang aja, untuk Epiu ini nggak mengandung silikon. Terus yang Epiu cleansing oil ini juga allergen free, jadi nggak mengandung beberapa ingredients yang bakal menimbulkan alergi di kulit wajah. Nah, tapi untuk yang Epiu cleansing oil ini sebenarnya mengandung alkohol. Alkohol itu sendiri sebenarnya kurang baik untuk kesehatan kulit wajah. Lebih baik untuk menghindari skincare dengan kandungan alkohol bagi sebagian orang yang memiliki kulit yang sensitif. Untuk yang cleansing oil dari Epiu ini sebenarnya nggak aman untuk teman-teman yang kulitnya itu lagi kena malassezia folliculitis. Banyak orang yang menganggap ini sebagai fungal acne, tapi menurut Dr. Richard Lee ini tuh salah. Fungal acne itu sebenarnya nggak ada, karena pada dasarnya acne atau jerawat itu terjadi karena ada bakteri yang berkembang lalu menyumbat folikel rambut yang menyebabkan peradangan. Sedangkan kalau untuk malassezia folliculitis ini tuh sebenarnya kayak penyakit jamur dan biasanya tuh selalu muncul di bagian badan bagian atas dan jarang banget untuk muncul di wajah. Nah, terus untuk malassezia folliculitis itu cuma bisa didiagnosa oleh dokter, jadi kita tuh nggak bisa self diagnose gitu. Jadi ini kalau fungal acne salah ya, yang bener tuh malassezia folliculitis. Lalu untuk yang Epiu Deep Cleansing Oil ini tuh paling bagus untuk kulit yang kering karena ada kandungan butylene glycol, itu tuh yang berfungsi sebagai moisturizing. Tapi karena di cleansing oil ini ada alkoholnya, jadi kurang cocok untuk teman-teman yang memiliki tipe kulit yang sensitif terhadap alkohol. Terus untuk yang Epiu cleansing oil ini juga kurang cocok untuk teman-teman yang memiliki kulit berminyak karena mengandung isopropyl myristate yang dapat berpotensi untuk menyumbat pori-pori. Nah, terus di Skin Karisma ini kita juga dikasih lihat untuk
produk ingredient safety breakdownnya berdasarkan EWG ratingsnya. Jadi ini udah dikasih keterangannya gitu, mulai dari yang low risk, yang kalau misalkan untuk low risk itu tuh ditandai dengan warna biru, berarti tuh maksudnya low risk itu tuh dengan resiko rendah. Terus ada juga moderate risk, itu kayak medium atau resikonya masih menengah atau masih sedang dan diindikasikan dengan warna orange. Terus ada high risk dengan indikasi warna merah. High risk itu berarti masuknya tuh resikonya tinggi. Lalu berdasarkan CER finding breakdown, kalau misalkan untuk warna biru muda itu tandanya tuh aman untuk digunakan, terus dilambangkan dengan A gitu. Terus kayak untuk yang lambang B, yang biru tua itu aman digunakan tapi dengan kualifikasi tertentu. Nah, terus yang selanjutnya yang lambangnya C, yang lambangnya C itu yang warna merah, itu berarti nggak aman untuk digunakan. Nah, terus ini sekarang kita bakal lanjut ke pembahasan ingredients yang ada di EPU cleansing oil ini. Nah, terus ini penjelasan singkatnya dulu aja. Jadi untuk EPU Deep Clean Cleansing Oil ini nih, yang pertama dia paraben free, sulfate free, tapi dia mengandung alkohol, jadi nggak alkohol free. Terus dia juga silikon free, allergen free. Terus dia juga nggak aman untuk jamur Malassezia. Dan kesimpulannya yang EPU ini lebih cocok untuk jenis kulit yang normal dan kering, dan nggak cocok untuk jenis kulit yang berminyak, sensitif terhadap alkohol dan mineral oil, terus parfum. Nah, terus selanjutnya aku bakal cari yang Nivea juga. Nah, kalau untuk yang Nivea ini ada perbedaannya dibanding yang EPU tadi. Kalau Nivea ini yang pertama udah pasti dia paraben free, sulfate free juga, silikon free. Tapi untuk yang Nivea ini alkohol free. Sedangkan yang EPU tadi kan dia kan ada alkoholnya, kalau Nivea ini tuh nggak ada alkoholnya. Nah, tapi untuk yang Nivea ini ada beberapa ingredients yang bisa menyebabkan alergi. Nanti aku jelasin. Terus juga nggak aman untuk jamur Malassezia. Untuk Nivea ini mengandung vitamin E, yang dimana vitamin E ini sangat bagus untuk regenerasi kulit dan menjaga elastisitas kulit, dan sangat cocok untuk teman-teman yang punya kondisi kulit yang kering. Tapi nggak cocok untuk teman-teman yang punya jenis kulit yang berminyak, karena ada kandungan isopropyl palmitate yang bisa berpotensi untuk menyumbat pori-pori, dan potensi komedoniknya itu nilainya 4, sehingga potensinya sangat tinggi untuk bisa menimbulkan jerawat. Terus juga ada coconut oilnya yang bisa berpotensi menyumbat pori-pori juga. Sama kayak yang EPU tadi, di sini juga ada keterangan dari CER finding breakdownnya dan EWG ratingsnya. Kalau yang biru resikonya rendah, yang oranye resikonya medium, dan merah resikonya tinggi. Terus yang CER-nya, kalau yang warna biru aman untuk digunakan, biru tua aman digunakan dengan kualifikasi tertentu, dan yang untuk merah nggak aman untuk digunakan. Nah, terus kan kita bakal bahas dari ingredients-nya.
Nah, jadi ini dia untuk pemakaian pertamanya tuh aku pakai sekitar tanggal 26 Desember 2020. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini aku pakai digital microscope untuk ngecek pori-porinya. Ini yang bagian kiri. Kelihatan banget kan untuk bagian kirinya tuh aku cek di mikroskop itu pori-porinya kotor banget. Asli ini kotor banget sebenarnya. Ya ampun. Gila sih, ini kotor banget. Untuk botolnya itu untuk wajah bagian kanan aku pakai yang Nivea cleansing oil. Nah, untuk pemakaiannya itu tuh sebenarnya 1-2 pump aja untuk seluruh wajah. Tapi karena aku pakai cuma separuh wajah, jadi aku pakainya cuma 1 pump aja. Terus ini telapak tangan jangan dalam kondisi basah ya, jadi telapak tangan tuh harus dalam kondisi yang kering. Pas makainya tuh nanti digosok selama 5 menit aja, jangan kelamaan. Kalau ngerasa kulitnya udah bersih, dibilasnya pakai air hangat kalau bisa. Setelah 5 menit digosok-gosokin di wajah tuh aku ngerasa kayak ada yang kotoran-kotoran yang keluar gitu. Nah, aku nggak tahu ini kelihatan atau enggak di kamera, cuma kalau misalkan di realnya tuh kayak banyak butir-butir hitam-hitam kayak gitu. Terus untuk komedonya juga lumayan banyak keluarnya. Terus untuk yang wajah bagian kiri aku pakai yang dari Epiu. Aku ini juga pakai 1 pump aja. Nah, kalau yang Epiu ini tuh wanginya lebih seger, kayak bau lemon gitu. Wanginya enak banget pokoknya. Terus untuk oilnya tuh kayak lebih cair daripada yang Nivea. Dan pas di apply di wajah tuh kayak lebih cepat meratanya, lebih cepat nyebarnya dibanding yang Nivea tadi. Terus digosok-gosok selama 5 menit aja. Nah, sejauh ini sih aku ngerasanya nyaman-nyaman aja, nggak ada kerasa lengket-lengket gitu. Nggak ada rasa lengket-lengket gitu. Terus sama kayak Nivea tadi, pas aku pakai yang dari Epiu ini kayak ada butir-butiran kotor yang keluar gitu, yang hitam-hitam gitu. Tapi kayak di kamera kayak nggak kelihatan. Terus kamera juga lumayan keluarnya. Nah, yang aku rasain setelah bilas itu, aku ngerasa kayak muka bener-bener bersih banget. Sekarang aku bakal pakai mikroskop digital aku untuk ngecek pori-pori setelah aku pakai cleansing oilnya. Kira-kira ada perbedaannya nggak ya sebelum aku pakai cleansing oil sama sesudah aku pakai cleansing oilnya. Nah, aku bakal cek yang bagian kanan dulu, yang tadi aku pakai cleansing oil dari Nivea. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri kan kondisi kulit aku tuh jauh lebih bersih daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan bener-bener kotor banget gitu kan, banyak komedonya, minyak. Nah, sekarang aku pakai cleansing oil dari Nivea ini tuh bener-bener bersih banget. Aku cek di mikroskopnya. Emang nggak 100% bersih, cuman jauh lebih bersih daripada yang tadi gitu. Nah, terus ini yang di bagian kirinya yang aku pakai yang cleansing oil dari Epiu, hasilnya sama-sama bersih sama Nivea tadi, nggak ada bedanya. Kalau untuk daya pembersihnya tuh sebenarnya untuk yang Nivea sama Epiu sebenarnya sama aja sih kalau menurut aku. Terus ini dia before yang bagian kanan sama kiri wajah aku sebelum aku pakai cleansing oilnya. Nah, terus ini afternya setelah aku pakai cleansing oilnya, yang bagian kiri yang dari Epiu dan bagian kanan yang dari Nivea. Sebenarnya sama-sama bersih, nggak ada bedanya.
Nah, untuk tes selanjutnya itu untuk makeup removernya. Jadi yang sebelah kiri yang dari EPU, yang sebelah kanan Nivea. Terus di tangannya aku ini udah aku olesin concealer, foundation, lip tint, lip cream, lipstick, sama eyeliner. Masing-masing aku kasih 2 pump, terus langsung aku gosok-gosok kayak biasa aja. Seperti yang teman-teman bisa lihat, kalau misalkan yang cleansing oilnya dari EPU tuh lebih cepat untuk bersihin makeupnya daripada yang Nivea. Yang EPU tuh kayak langsung lumer semua gitu aja untuk semua makeupnya. Sedangkan yang untuk Nivea ini agak lama untuk bersihin makeupnya, terutama lip tint. Ini perbandingannya setelah dibilas. Untuk yang EPU ini setelah dibilas hampir hilang semua, cuman yang bagian lip tintnya masih ada bekasnya sedikit. Nah, terus yang di bagian kanan ini yang Nivea, untuk foundation, concealer, lip cream, sama lip tint, sama eyelinernya tuh udah hilang semua. Tapi untuk lip tintnya tuh nggak semuanya hilang, masih lumayan banyak bekasnya. Jadi kalau misalkan untuk bersihin makeupnya sebenarnya lebih unggul yang dari EPU daripada yang Nivea. Sekarang aku bakal coba untuk bersihin makeup yang ada di wajah aku. Ini masing-masing aku pakai yang 1 pump juga untuk bersihin makeupnya. Nah, terus pas dibilas kayak gini hasilnya, bener-bener bersih banget. Ini aku juga sekalian double cleansing, bener-bener nggak ada makeup yang tersisa di wajah aku, baik kanan sama kirinya. Sisa eyeliner juga udah hilang. Nah, terus untuk kedua cleansing oil ini tuh bakal teremulsi ketika kena air, berubah jadi warna putih gitu, jadi nggak bakal meninggalkan kesan berminyak di kulit wajah. Jadi itu dia beberapa penjelasan dari ingredientsnya dan beberapa tes yang aku kerjakan selama 3 bulan terakhir ini. Mulai dari pemakaian selama 3 bulan sampai tes kondisi pori-pori pakai mikroskop juga. Udah tes untuk remove makeup juga. Nah, jadi kalau kesimpulan aku nih kayak gini nih. Nah, jadi aku akan bahas dulu dari yang EPU-nya dulu. Kalau menurut aku, berdasarkan dari beberapa ingredientsnya dan side effect dari ingredientsnya, untuk yang EPU ini sebenarnya lebih cocok untuk teman-teman yang punya jenis kulit yang kering atau normal, tapi jangan yang sensitif. Jadi untuk teman-teman yang kulit wajahnya tuh kurang tahan terhadap alkohol atau parfum, sebenarnya aku kurang menyarankan ini. Tapi kalau misalkan teman-teman punya kulit yang normal atau kering dan bisa aman-aman aja untuk kandungan alkohol atau parfum, ini sebenarnya bagus banget karena untuk daya pembersihnya ini bagus gitu loh. Benar-benar untuk bersih make up atau kotoran-kotoran yang ada di kulit wajah tuh benar-benar cepet banget, dan ini tuh kayak cair banget, jadi enak pasti apply-nya. Ini tuh paraben free, ini juga sulfate free juga, jadi ini nggak bakal menghilangkan minyak alami yang ada di kulit wajah kita. Dimana tuh tugasnya minyak alami itu kan untuk melindungi kulit kita dari kekeringan dan iritasi. Terus ini juga silikon free, tapi emang kekurangannya itu ada alkoholnya dan mengandung mineral oil, dan mineral oilnya itu di posisi paling atas. Terus ada namanya isopropyl myristrate apa ya tadi namanya, ini tuh bisa menyebabkan pori-pori tersumbat gitu, dan kandungan itu bisa menyebabkan munculnya komedo gitu. Kalau misalkan menurut aku untuk yang EPU cleansing oil ini untuk temen-temennya punya kondisi kulit aman-aman aja, yang nggak sensitif sama sekali, yang bener-bener kayak mau dikasih yang mau kena alkohol atau kena apapun tuh nggak ada masalah. Jadi ini lebih cocok untuk yang kulit yang normal-normal aja, nggak aku sarankan untuk kan teman-teman punya kulitnya oily atau sensitif. Nah, terus untuk Nivea ini kalau dari teksturnya tuh dia tuh lebih kental daripada yang EPU tadi. Untuk kelebihannya dia juga paraben free, sulfate free. Nah, terus untuk kelebihan Nivea ini dibandingkan yang EPU tadi itu, dia ini alkohol free untuk Nivea ini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang punya kulit sensitif masih aman-aman aja untuk pakai Nivea. Dan ini cocok banget untuk teman-teman yang punya kondisi kulit normal to dry. Tapi
nggak dianjurkan untuk teman-teman yang punya kondisi kulit berminyak, karena ada kandungan prisopropyl palmilletnya. Itu tuh kayak bisa menyumbat pori-pori gitu, dan ini juga ada coconut oilnya, jadi ini nggak disarankan untuk teman-teman yang punya kondisi kulit berminyak. Tapi kekurangan dari Nivea ini tuh ada satu bahan yang bisa menyebabkan alergi, yaitu linalol. Itu tuh kayak sejenis parfum gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kulit wajah tuh nggak tahan atau nggak cocok sama yang parfum-parfuman, lebih baik jangan coba yang ini juga. Nah, jadi itu untuk kesimpulan pemakaian 3 bulan kedua cleansing oil ini, sebenarnya agak sedih juga ya, karena nggak bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Nah, jadi makanya itu aku jelasin sebelumnya, pentingnya untuk teman-teman bisa paham apa sih kandungan yang ada dalam skincare teman-teman. Jadi kayak nggak salah beli itu, dan nggak menyebabkan kedepannya pasti nggak bakal menyebabkan kulit teman-teman tuh bermasalah. Contoh aja kayak yang EPU ini bisa untuk kulit normal tuh dry, tapi ternyata dia ada alkoholnya, ada mineral oil yang dimana dia tuh nggak bakal cocok untuk teman-teman yang punya kulit yang sensitif gitu, apalagi yang berminyak. Jadi kayak nggak bisa dipakai untuk semua jenis kulit, tuh kayak sedih banget liatnya gitu. Nah, terus kalau misalkan dari kedua ini, mana sih yang paling aku rekomendasikan? Kalau menurut aku mendingan Nivea aja. Terus ini maaf banget, bukannya aku bilang produk ini jelek, karena di kulit wajah aku tuh sebenarnya nggak ada masalah gitu. Mungkin kondisi kulit aku tuh juga normal dan kering, dan aku nggak masalah kalau kena alkohol atau parfum, jadi maka di kulit wajah aku aman-aman aja. Cuman kenapa aku nggak ngerekomendasiin, aku tuh takutnya ada beberapa teman-teman yang kulit wajah tuh nggak cocok dengan alkohol atau parfum, jadi kayak aku nggak berani untuk rekomendasiin ini. Tapi kalau misalkan teman-teman punya tipe kulit yang kayak aku yang aman-aman aja, mau ada alkoholnya ada parfumnya, nggak masalah banget pakai yang ini. Tapi kalau aku suka sih ini beneran, kalau untuk makeup ini bagus banget. Beneran foundation, concealer, lip cream, lip tint tuh bener-bener kayak langsung lumer gitu, dan bener cepet banget buat bersihinnya dibanding yang Nivea ini. Cuman ya, kenapa gitu harus ada mineral oil sama alkoholnya gitu. Padahal kalau dari bawah aku suka yang ini loh. Kalau boleh jujur, kalau secara pribadi lebih suka yang ini sebenarnya. Cuman karena kandungannya ada alkohol sama mineral oil, jadi kayak belum berani untuk merekomendasikan gitu. Ya, sekian dulu review dari aku. Maaf banget kalau misalkan banyak kekurangannya. Semoga ini bisa membantu teman-teman juga, dan selalu diingat sebelum beli skincare tuh dibaca dulu ingredientsnya, dipahami dulu, di searching dulu. Jangan karena oh iya bisa menang komedo, oh iya bisa ini bisa itu langsung percaya, jangan kayak gitu. Pastikan dulu baca ingredientsnya, kira-kira cocok apa enggak di kulit wajah teman-teman. Itu sih yang paling penting kalau menurut aku. Jangan karena termakan review, oh karena ini bagus itu terus, yang kayak gitu. Aku pengennya tuh kayak teman-teman tuh bisa menyesuaikan sama kondisi kulit wajah teman-teman dibandingkan dengerin kata orang kayak gitu. Jadi aku mohon yang tadi, yang bagian penjelasan ingredientsnya jangan di skip, benar-benar dicatat, karena itu penting banget. Karena aku juga kayak aduh sedih banget nih liatnya gitu, karena aku juga kemarin pas beli ini kayak ya udah asal check out aja gitu, nggak lihat-lihat ingredientsnya apa gitu. Aku maaf banget untuk EPU, semoga sukses terus untuk brandnya. Padahal aku suka banget untuk bersihin makeupnya. Ya, mungkin kedepannya bisa dikurangi untuk alkohol sama mineral oilnya. Dan untuk Nivea sukses terus, cleansing oilnya bagus banget, harganya murah, dan bener-bener ada kualitasnya juga. Komen di bawah untuk teman-teman yang mau direviewkan produk skincare lainnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya.